warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang batuan dan proses pembentukan tanah. Yang pertama kita bahas yaitu batuan. Batuan menurut proses terjadinya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu batuan beku, batuan sedimen atau batuan endapan, dan yang ketiga yaitu batuan malihan atau metamorf. Yang pertama kita bahas yaitu batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang membeku di permukaan bumi. Batuan beku ini kita akan membahas 4 jenis. Sebenarnya ada banyak, tapi kita hanya bahas 4 saja. Yang pertama yaitu batu apung. Batu apung terbentuk dari magma. Batu apung terbentuk dari magma yang membeku di permukaan bumi. Saat menguap, batu ini mengeluarkan gas pada cairan magma. Jadi ketika menguap terjadilah pori-pori atau rongga. Ciri-ciri dari batu apung yaitu berwarna coklat keabu-abuan, berpori-pori, bergelembung, ringan, dan terapung di dalam air. Batu apung ini digunakan untuk memperhalus kayu atau mengamplas kayu. Yang kedua yaitu batu basalt. Batu basalt ini terbentuk dari magma yang membeku di permukaan atau lapisan kerak bumi. Nah, ciri-ciri dari batu basalt ini berwarna hitam, padat, keras, dan berat. Nah, batu basalt ini biasanya sering terdapat di dasar lautan, tetapi pecahan-pecahannya tuh ada di sungai. Nah, jadi batu ini bisa disebut sebagai batu kali. Kegunaan dari batu basalt ini sebagai bahan bangunan. Yang ketiga yaitu batu obsidian. Batu obsidian ini terbentuk dari lava yang mendingin dengan cepat di permukaan bumi. Ciri-ciri dari batu obsidian ini yaitu berwarna hitam mengkilap seperti kaca, licin, dan tidak mempunyai kristal-kristal. Jadi batunya itu benar-benar halus. Nah, kegunaan dari batu ini yaitu untuk perhiasan rumah seperti menghias dinding dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada batu granit. Batu granit ini terbentuk dari pendinginan lambat lava dan batuan cair di dalam tanah. Ciri-ciri batu ini yaitu berbentuk kristal kasar, warna putih, kadang keabu-abuan atau jingga, dan keras. Kegunaan dari batu ini yaitu sebagai bahan bangunan. Nah, sekarang batuan yang kedua yaitu batuan sedimen atau endapan. Terbentuknya batuan sedimen atau endapan ini berasal dari kerikil, pasir, terus juga ada butir-butir debu, dan juga hasil pelapukan dari batuan beku yang hanyut terbawa oleh air. Nah, di sini batuan sedimen ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama yaitu ada batu konglomerat. Batu konglomerat ini memiliki ciri kerikil bulat, berbatu-batu, dan juga berpasir yang merekat satu sama lain. Jadi batu ini seperti menggumpal begitu ya. Nah, warna batu ini berwarna hitam keabu-abuan dan biasanya digunakan untuk hiasan rumah dan sebagai bahan bangunan. Yang kedua yaitu ada batu pasir. Nah, cara terbentuknya batu pasir ini dari pasir yang dimanfaatkan oleh tekanan sedimen dan diikat oleh semen alam. Warna batu pasir ini hitam keabu-abuan dan digunakan untuk bahan bangunan. Nah, yang ketiga ini ada batu serpih. Batu serpih ini terbentuk dari magma yang membeku di bawah lapisan permukaan bumi, dan saat membeku ini tercampur dengan gas. Nah, batu serpih ini baunya seperti tanah liat, yaitu ada butir-butir kecil, ada butir-butir halus dan berwarna, ada hitam, ada merah, kuning, hijau,
dan abu-abu. Nah, batuan ini digunakan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya yaitu ada batu kapur. Nah, batu kapur ini terbentuk dari batu karang dan cangkang kerang. Batu kapur ini berwarna putih kekuning-kuningan. Nah, batu kapur ini biasanya digunakan untuk alat tulis seperti kapur, terus juga untuk bahan semen dan untuk campuran membuat bahan cat. Nah, sekarang batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf atau malihan. Terbentuknya batuan ini yaitu dari batuan beku dan batuan sedimen yang terkena panas dan tekanan bumi sehingga terbentuklah batuan malihan. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 batuan malihan. Yang pertama yaitu ada batu marmer atau pualam. Warna batu ini yaitu putih, coklat, kuning, dan merah. Batu ini juga padat dan keras. Nah, batu ini sangat bagus digunakan untuk dinding, meja makan, dan untuk ubin lantai. Yang kedua yaitu ada batu sabak atau tulis. Warna dari batu sabak ini yaitu ada hitam, biru, coklat, dan abu-abu. Dan permukaan dari batu sabak ini teksturnya yaitu kasar. Nah, batu ini biasanya digunakan untuk alat tulis, dekorasi genting, dan dekorasi lantai ya. Dan yang terakhir yaitu ada batu kuarsa. Batu ini teksturnya sangat keras dan warnanya itu putih atau merah keabu-abuan. Nah, batu ini tuh butirnya tidak terlalu jelas dan bentuknya seperti kaca. Jadi batu ini biasa digunakan untuk membuat kaca. Nah, itulah tadi batuan beku, batuan malihan, dan batuan sedimen. Sekarang kita pindah ke materi selanjutnya yaitu pelapukan batuan yang membentuk tanah. Pelapukan ini ada 3 yaitu pelapukan secara fisika atau mekanik, pelapukan secara kimia, dan pelapukan secara biologi. Yang pertama yaitu ada pelapukan fisika atau mekanik. Terjadinya pelapukan ini yaitu karena adanya perubahan suhu atau cuaca. Misalnya, perubahan dari suhu panas ke dingin atau dari dingin ke panas. Nah, ini menyebabkan batuan akan hancur dan menjadi tanah. Yang kedua yaitu ada pelapukan kimia. Akibat terjadinya pelapukan kimia yaitu melarutnya sebagian zat pada batuan akibat reaksi kimia dengan zat lain yang berasal dari air maupun udara. Yang ketiga yaitu ada pelapukan secara biologi atau organik. Nah, pelapukan ini terjadi karena adanya aktivitas tumbuhan melalui akar yang menembus ke dalam batuan. Nah, ini biasanya bisa kita jumpai seperti ada lumut di batu-batu. Nah, itulah tadi pelapukan batuan yang membentuk tanah. Sekarang kita pindah lagi ke tanah dan jenis-jenis tanah. Nah, tanah itu sangat penting bagi makhluk hidup, terutama untuk manusia. Nah, kita kalau menanam pohon, menanam tumbuhan, pasti kita membutuhkan tanah, iya kan? Setiap daerah pasti memiliki tanah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak semua tanah itu bisa disamakan. Ada yang subur dan ada yang tidak subur. Untuk lebih lanjut, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu tanah berpasir. Tanah berpasir ini tidak begitu subur karena hanya mengandung sedikit bahan organik dan tanah ini mudah untuk dilalui air. Yang kedua yaitu ada tanah berhumus. Tanah humus ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang telah membusuk. Tanah humus ini bersifat menyuburkan tanah karena sangat menyerap air. Tanah humus ini adalah tanah yang paling subur dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain. Jadi setiap kita menanam pohon atau menanam tumbuhan di tanah yang humus ini pasti akan cepat
tumbuh. Yang ketiga yaitu ada tanah liat. Tanah liat ini termasuk tanah yang berat karena sangat lengket dan elastis. Nah, karena itu tanah liat tidak cocok untuk menanam tumbuhan. Nah, karena itu tanah liat biasanya digunakan untuk membuat guci, membuat pot bunga, membuat kendi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tanah berkapur. Tanah berkapur ini mengandung sangat sedikit unsur humusnya. Tanah ini juga kurang subur untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Nah, teksturnya juga ada batu-batuan dan sangat mudah dilalui oleh air. Nah, itulah tadi jenis-jenis tanah. Dan sekarang kita akan bahas bagian-bagian tanah itu ada apa aja. Ada 3 macam, ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas ini tersusun dari pelapukan batuan dan bahan organik hasil pembusukan makhluk hidup yang telah mati. Karena itu tanah ini sangat subur dan mengandung banyak humus. Tanah ini berwarna gelap dan kehitam-hitaman dan teksturnya itu gembur. Yang kedua yaitu ada tanah lapisan bawah. Tanah ini kurang begitu subur dan sedikit mengandung humus. Tanah lapisan bawah ini berwarna cerah. Yang terakhir yaitu ada bahan induk tanah. Bahan induk tanah ini disebut juga dengan lapisan tanah asli. Mengapa? Karena tanah ini tidak bercampur dengan pelapukan selain batuan. Nah, di bawah lapisan ini terdapat batuan induk yang sangat pejal dan sangat padat. Nah, itulah tadi materi yang bisa Ibu sampaikan tentang batuan dan proses pembentukan tanah. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Untuk itu Ibu pamit untuk undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.